Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Selasa. Kemarin saya entry itu adalah hari Senin teman-teman dan ini berhasil naik. Ya, ini sudah berhasil naik dan ini dapat 2 kali SL ya. Sebenarnya SL-nya itu kelebaran sedikit karena memang saya agak telat masuknya. Tapi nggak apa-apa karena memang risk reward-nya udah masuk, jadi saya mau akhiri teman-teman. Ya dapat ya teman-teman sedikit kayak gitu dalam waktu sehari. Oke, strategi trading kali ini sebenarnya simpel banget teman-teman. Asalkan teman-teman paham beberapa hal ini, insya Allah bisa ya. Tapi tetap harus praktek terus ya, biar benar-benar paham. Karena kadang-kadang itu ada beberapa titik yang samar. Oke, yang pertama teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM, broker forex terpercaya. Dan kali ini teman-teman ada program yang menarik banget ya di Broker XM. Masuk ke menu kompetisi, kemudian teman-teman lihat aja di sini ya, menu yang mendatang. Nih ya, kalau yang sedang berlangsung itu biasanya sudah ketinggalan. Teman-teman bisa ikutan kompetisi di mendatang. Di sini banyak sekali. Salah satunya adalah kompetisi Crypto Arena. Ini yang terbaru, ada juga yang gratis ya, demo weekly. Nah, teman-teman cara ikutannya gampang. Teman-teman baca aja semuanya di sini ya. Di sini ada ketentuannya. Senin sampai Jumat dengan dana virtual ya, total hadiah mulai dari $1.000. Jadi dana virtual ya teman-teman ya, bukan deposit seperti itu. Tapi ada apa itu namanya, ada biaya masuknya ya, seperti itu. Di sini ada biaya entry, kemudian ada biaya entry kembali, kemudian dan lain sebagainya ya. Ini hadiahnya ya. Nanti teman-teman itu juara 1 itu 30%, juara 2 adalah 20% dari total hadiah, dan juara 3 adalah 15%. Dan teman-teman yang dapat peringkat sampai dengan 10, kalian masing-masing dapat 5% kayak gitu. Ini lengkap sekali di sini ya teman-teman ya. Lengkap sekali ketentuannya dan ini kapan mulainya dan lain sebagainya. Karena mungkin itu tanggalnya bisa berubah-ubah ya. Jadi teman-teman sering-sering aja cek di menu kompetisi ya sebelah kiri, kemudian masuk di menu mendatang. Nah, kalian bisa daftar untuk event-event yang akan datang di sini kayak gitu. Oke ya, informasi selengkapnya linknya tak taruh di deskripsi video kali ini. Adalah tentang zona penting. Jadi ya, kita pindah ke D1 dulu, biar marketnya lebih sempit ya. Di sini teman-teman, dia itu rebound dari zona penting. Oke, di sini ada support kan. Nah, di sini break ke bawah kan, ini ada di sini sebenarnya belum nyampe sih. Kalau yang ini nggak nyampe ya, dia bentuk support baru ya. Nah, dia setelah break, dia naik, dia ketahan di support. Jadi, beli itu teman-teman bukan pas lagi turun nyampe support terus beli, bukan. Tapi setelah dia nyampe support dan rebound. Makanya kemarin tuh saya agak telat ya teman-teman ya. Harusnya tuh di sini buy-nya ya. Ini udah masuk ya sebenarnya. Ini bullish engulfing ya sebenarnya kalau buy di sini, SL di sini gitu loh. Tapi ternyata pas saya buka market dia udah tinggi segini. Ini sayang kalau nggak saya entry gitu loh. Contoh yang bagus banget untuk teman-teman lihat. Jadi makanya kemarin saya entry. Dan mohon maaf ya teman-teman untuk proses entry-nya itu nggak saya rekam karena memang lagi di luar juga, jadi nggak sempat. Kemarin itu hari Senin pas lagi di luar, udah agak siang sedikit jam 10, aduh gitu, nggak apa-apa ya. Tapi masih jelas ya teman-teman ya, bahwasannya strategi trading saya itu kayak gitu terus. Pertama ya, saya akan nunggu di dekat zona penting, kemudian dia naik atau turun dari zona penting dan nunggu pola di situ. Ya intinya polanya, apakah pola itu muncul di atasnya atau di bawah ini. Jadi bukan nabrak di sini, bukan mas bro. Misalkan teman-teman turun ya, nyampe support buy itu bahaya banget. Bisa jadi teman-teman diajak ke turun dulu, habis baru naik. Begitu juga resisten ya, pada saat sell naik kayak gini, saya nggak bakalan sell di resisten ini, nggak bakalan. Apalagi pada saat dia masih naik kayak gini, nggak bakalan saya sell. Itu ya, itulah beberapa prinsip yang saya pakai. Adalah alhamdulillah cukup menghasilkan. Jadi pada saat dia naik, nyampe resisten, nggak bakalan saya jual. Bahaya banget gitu. Bisa jadi apa? Dia akan naik dulu ya, sampai kena SL saya, baru dia turun. Nah, kapan sell-nya? Ketika dia sudah turun. Kalau dia naik terus ya udah nggak usah masuk mas bro. Ngapain gitu. Tunggu aja di zona penting selanjutnya. Atau buka market yang lain, pair yang lain gitu. Trading itu kalau memang nggak sesuai dengan plan nggak usah masuk gitu. Kita harus punya punya prinsip gitu sebagai trader. Kita harus punya harga diri. Jadi entry itu hanya pada saat hanya pada saat waktunya saja. Kalau nggak waktunya ya nggak usah gitu. Oke ya teman-teman ya, jelas ya. Jadi begitulah
apa itu namanya, cara saya melakukan entry. Saya akan selalu nunggu di zona penting, kemudian saya akan ini tunggu polanya. Contoh ini ya, ini ada di supply nih, udah nyampe di supply. Saya juga nggak bakalan sell teman-teman di sini. Kan banyak ya teknik-teknik yang ngajarin seperti itu, sell di supply, buy on demand kayak gitu. Tapi saya nggak. Nah, sellnya adalah apabila dia sudah mulai turun. Udah candlenya merah, udah ada bearish engulfing, udah ada doji sebelahnya buka turun, kayak gitu. Jadi saya sell itu bukan pada saat naiknya, terus saya tabrak, bukan. Tapi pada saat mulai turunnya. Ketika udah ada polanya. Begitu juga dengan buy. Saya nggak akan buy pada saat dia turun dan nyampe di zona penting, entah itu support ataupun resisten. Tapi saya akan buy pada saat dia sudah mulai naik. Bagaimana kalau aku turun terus, bang, nggak pernah naik-naik, ya nggak usah trading aja. Ngapain sih kita harus maksain di trading di tempat yang nggak seharusnya. Nah, ini bisa nih teman-teman. Ya, ini ada contoh nih, bisa diambil ini. Nah, ini ya, ini kan ada di zona penting. Nah, ini bisa diambil ini H4-nya, dia sudah jalan turun. D1-nya dia juga udah turun. Nah, kayak gini bisa diambil. Ya, sell-nya sekarang atau sebelumnya di sini nih. Bearish haraminya di sini dia. Agak telat dikit ya. Nah, ini polanya di sini. Gitu. Jadi sell-nya itu pada saat dia mulai turun ya. Bukan kita tabrak pas dia lagi naik. Bahaya banget kita tabrak-tabrakin ya. Itu ya teman-teman ya, jelas ya. Ini masih naik nih. Kalau masih naik kayak gini, kita bisa opsi yang kedua teman-teman. Ya, ini opsi kita taruh SL-nya di sini. 120953. Oke, 120, yang satunya belum tak kasih SL, astaga. 953. Nah, kayak gini. Akhirnya sekarang itu nggak ada resiko sama sekali. Ya, sekarang itu nggak ada resiko sama sekali. Dia mau naik terus ya kita profit, dia turun juga kita udah nggak rugi lagi. Ini namanya apa? Manajemen resiko. Jadi kita bisa dengan tenang, akun ini sudah nggak beresiko lagi. Misalkan entry-nya cuma 1. Dan teman-teman bisa entry di pair yang lain. Nyari-nyari kayak gitu. Ya, oh ternyata ada nih GBP. Teman-teman masuk di situ. Audi ZD-nya ini sudah nggak ada resiko. Sekali-kali dong teman-teman itu hold profit. Jadi profitnya itu sekali-kali panjang kayak gitu. Jangan kebalik ya. Kalau pas rugi panjang, lama ditahan, tapi kalau pas profit dikit-dikit ditutup. Itu nggak akan ngejadiin mental teman-teman. Jadi pada saat profit ya kita hold, kita maksimalin. Kalau memang udah kerasa, wah ini mantep nih, simpen kayak gitu baru disimpan. Bukan $1-2 tutup, $1-2 tutup. Giliran rugi $10, $20, sampai akunnya berat banget, hampir margin call, kalian masih tahan. Itu salah ya. Jadi kalau rugi kecil-kecil, profit gede. Jangan kebalik. Profit kecil-kecil, rugi gede atau habis. Nah, itu berarti risk reward kalian nggak main. Dan kalian belum terbiasa yang namanya hold profit. Oke ya teman-teman ya, ini mau saya hold aja. Biarin dia coba naik ke atas kelihatannya. Masih forwarding, jadi hari ini dia forwarding ya. Forwarding itu maksudnya continuous trend. Dimana kemarin kan ini ya candlenya ya, dia masih lanjut naik. Ya, masih lanjut hijau. Ya, itu masih continuous trend kayak gini. 1, 2, 3 kayak gini. Dan startnya memang dia agak turun ya. Kalau Audi NZ itu ada GAP sedikit turun. GAP sedikit turun baru naik. Kecuali ini udah mulai beda nih. Udah nggak di atasnya. Ini masih di atasnya ini. Ya, dia agak ketahan. Nah, ini mulai turun, ini udah berubah trennya. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.